Adik-adik, selamat naik. Selamat naik. Boleh mulutnya diam, tangannya bergerak memasang. Nah, tidak usah memasang sambil cerita juga. Boleh ya? Boleh dipasang langsung di rosinya, boleh dipasang di penentuannya, boleh. Akan kalau cukup. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat kita lihat yang belum dapat. Ada yang belum dapat? Yang duduk di samping apa bahasa Arabnya Tian? Kalau saya yang duduk di samping dia. Apa di samping? Kalau depan? Belakang? Samping? Kalau saya sudah jadi ini namanya gila. Wah, yang jadi suja nih laki-laki. Dia dulu di samping. Oke, sebelum kita lanjut, sekali lagi. Selamat naik. Adik-adik sekalian, sebentar kalau Pak kakaknya ini menyampaikan, ayo kita sama-sama Mas. Isma. Lah, katakan lama. Akan ada yang buat bicara. Masuk salib sampai ada pun. Nah, oke. Terus yang kelas 3 tolong jaga di sekitarnya supaya tidak ribut. Ya, yang kelas 3. Jangan kelas 3 yang ribut. Ya. Baik, adik-adik semuanya. Yang di Barawis apakah sudah standby? Subhanallah, baik. Kaifahalukum jami'an? Waalaikumsalam. Nahnu jami'an barakatuh sambil kita menyambut Pak Kamil dan Pak wa kullu syukran kasiran hudurikum kama anada adik hazul bakami nahnu lakum syukran kasiran. Insya Allah pada kesempatan ini nanti kami ada agenda. Yang pertama adalah agenda memberikan arahan atau sambutan dari Pak Kamil yang nantinya akan didampingi oleh Ibu Haja Rulfajri Pul Fadlullah SPD NPD yang nantinya juga akan mempersamai kita juga acara nantinya. Dan pada kesempatan ini juga nanti akan menyampaikan apakah bisa ya profil dan tentunya semangat dari Bapak Kamil akan berbagi motivasi kepada adik-adik pada pagi hari ini ya. Jadi bukan materi sih sebenarnya ya adik-adik ya. Jadi semangat kepada adik-adik yang ada di pesantren IPI Makassar.
Seperti kalau kita Baik adik semuanya, kami mohon kesediaan adik-adik semuanya untuk berdiri sejenak sambil kita menyambut kedua tamu kita yang hadir pada kesempatan ini yang kita anggap sebagai orang tua kita. Mohon berdiri adik-adik semuanya. Sekali lagi. Baik, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kepada Bapak Kakadul di DPC Sulawesi bagian selatan, Bapak Jaka Kusmartata dan Ibu Haja Dr. Haja Nurapati Pramudina SP MPD selaku Ketua Umum Indah. Dan tentunya dari sekali lagi adik-adik silakan duduk kembali. Dan pada pagi hari ini Bapak Kakadul akan sedikit memberikan semangat dan spirit kepada adik-adik pada pagi hari ini, dan tentunya akan memberikan wawasan tentang Kementerian Keuangan itu apa dan bea cukai seperti apa ya, dan tentunya ketenangan dan tentunya adik-adik di sini. Nanti kakak sudah sampaikan tadi, mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari adik-adik. Setelah Bapak menyampaikan motivasi kepada adik-adik, silahkan bertanya ya. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu prodi dari Bapak Jaka Kusmartata SENN adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan. Beliau menempuh pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Universitas Kertanegara Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI, Magister Manajemen. Jabatan beliau Analis Kebijakan Media, Kepala Kantor Wilayah DGDC Maluku, dan terakhir saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DGDC Sulawesi bagian Selatan. Untuk itu, sebelum kita memulai semangat pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan dan menyaksikan bersama persembahan maramis dari Pondok Pesantren Ilmi Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على النبي محمد. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والحكم لنا على الإسلام حسننا وجميع Hallelujah.
Ya, kita beri tepuk tangan dulu tadi untuk penampilan dari kita. Ya, luar biasa. Yang sudah membuka acara kita bersama ini. Dan izin mungkin langsung saja Pak untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan bersama motivasi dan semangat dari Bapak Kakani kepada adik-adik kita pada pagi hari ini ya. Silakan mendengarkan dan nanti di akhir acara apabila adik-adik ada harapan yang ingin disampaikan kepada Bapak boleh disampaikan kepada Bapak. Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man jahada haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Yang saya hormati Ibu pengurus yayasan ini Ikatan Masjid Mushola Indonesia Makassar. Yang saya hormati tokoh alim ulama para hujjaj yang hadir pada kesempatan pemimpin pengajar 9 Makassar. Yang saya hormati juga khususnya untuk Bapak Mudir kepala sekolah. Kalau tadi saya di lapangan kepala sekolah dadakan ya. Tadi disebutnya Mudir juga ya Pak. Kepala sekolah ya. Tadi dadakan tadi ya. Kalau kepala sekolah yang asli itu ya ini. Kepala sekolah SMP pondok atau SMP pesantren modern ini Putra Makassar. Dan tentu saja semua bapak dan ibu yang hadir pada hari ini, termasuk seluruh relawan, baik relawan pengajar, fasilitator, dokumentator, panitia daerah maupun koordinator daerah yang kali hadir atau yang mewakili. Dan tentu saja semua adik-adik siswa SMP modern, pesantren modern ini Putra Makassar yang sangat saya banggakan. Saya mau izin berdiri, Bapak dan Ibu dan Ibu. Ini luar biasa ya. Murid-muridnya laki-laki semua ya, SMP Putra ya. Tapi pengajarnya perempuan semua. Tepuk tangan dulu untuk pengajar. Saya nggak tahu ini yang nyeting memang dari pesantrennya begini atau dari anak-anaknya maunya diajarin sama ibu-ibu. Enggak ya. Baik. Yang kedua saya mau tanya, ini yang dipakai di kepala ini apa ya? Gambarnya apa ya? Foto-foto kegiatan ya sekolah. Jadi izin yang pertama tentu saya akan berkenalan terlebih dahulu. Saya Jaka Kusmarkata. Asal saya dari Solo. Kalau Imin ini dari Sulawesi, kalau saya dari Solo. Sama-sama Solo. Jadi
Hajah Puang Ulfa tadi sudah menyampaikan, Pak saya juga Solo sih. Tapi insya Allah beliau juga dari keturunan sebagian berdarah Solo. Saya sebagai kepala kantor wilayah Bea dan Cukai Sulawesi bagian selatan. Sulawesi bagian selatan. Kenapa tidak Sulawesi Selatan? Karena wilayah kerja kami, daerah yang kami awasi, yang kami layani itu 3 provinsi sekaligus untuk 1 kantor wilayah. Kantor wilayah ya. Kalau nggak tahu kantor wilayah itu apa, nanti lama-lama tahu sendiri. Ya. Kantor wilayah itu terdiri dari 3 provinsi. Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga namanya Sulawesi bagian selatan. Jadi kalau Pulau Sulawesi itu Celebes ya, itu ada kayak huruf K, maka kaki-kaki di bawah itu adalah masuk dalam wilayah kerja kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan. Kami Bea Cukai, nah sebelum saya lanjutkan, karena ini kita tidak hanya Bea Cukai timnya, ya, timnya adalah Kementerian Keuangan. Saya tanya, ada nggak di antara adik-adik ini yang pernah melihat orang pakai baju kayak saya ini? Ada? Pernah di mana? Ih, paling gede. Di mana lihat? Oh, yang lihat pernah mana? Anda kanan. Anda kanan. Tadi banyak tadi yang bilang pernah. Anda kanan. Nah ini mana? Nah itu pojok. Dari mana pernah lihat Bea Cukai? Bandara, betul. Di mana lagi? Ada yang tahu nggak? Pelabuhan, betul. Ini kecil-kecil berani. Namanya siapa tuh? Patur. Ya, di Patur. Patur ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi karena semua sudah saya anggap bisa menjawab, artinya adik-adik semua ini siswa pesantren modern ini Makassar ini, putra hidupnya yang putri ada di sini juga atau di tempat lain? Oh di Pantau. Jauh ya. Artinya semua sudah pernah melihat seragam seperti ini. Jadi kami ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, salah satu unit, salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan, khususnya di wilayah Sulawesi bagian. Nah, hari ini kita melaksanakan program Kemenq Mengajar 9. Kemenq Mengajar ini apa? Kemenq Mengajar ini adalah salah satu kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh kementerian yang dilaksanakan seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa di negara luar negeri. Ada 5 negara atau 4 negara. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Arab Saudi, dan ada Tokyo. Saudinya ada 2, Mekah dan Jeddah. Sekolah Indonesia di luar negeri. Jadi, adik-adik sekalian, saya tadi sengaja membuka acara apa tadi, baik dalam sambutan maupun dalam agenda mengajar ini, saya sengaja menggunakan pembukaan Islam karena saya tahu persis ini adalah di lingkungan pesantren. Lingkungan apa?
Pesantren apa? Nah, pesantren namanya pesantren modern. Ya, ini namanya ya, pesantren modern. Artinya adik-adik ini itu belajar di lingkungan tempat yang sangat mengutamakan pemahaman agama. Jadi adik-adik ini dicetak sebagai generasi muda penerus bangsa dengan muatan utama adalah mengenal ilmu pengetahuan, utamanya masalah agama. Tetapi karena ini pesantren modern, saya tahu karena kebetulan 3 anak saya itu jebolan pesantren modern. Ya, 3 anak saya jebolan sekolah menengah pertama pesantren modern. Bahkan ada yang dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD itu saya masukkan ke pesantren. Ada di sini yang dari sekolah SD masuk pesantren. Ada nggak? Anak saya SD sudah saya masukkan ke pesantren. Tetapi hari ini saya tidak akan cerita pesantren. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana pengalaman saya secara sekilas yang ingin menyentuh, yang saya inginkan bukan hanya pengertian, pemahaman, apalagi definisi, Allah. Ini baru begini aja udah pada nguap semua nih, pada nguap tuh di belakang. Ya. Yang saya inginkan, saya hanya ingin sharing pengalaman, berbagi pengalaman, agar saya yang hari ini berdiri di sini kelak 10, 15, 20 tahun yang akan datang, salah satu di antara kalian yang akan berdiri di depan sini. Yakin nggak? Yakin ya? Mantap. Jadi sama dengan adik-adik sekalian yang sekarang hadir di sini, saya juga salah satu dulu siswa SMP yang berada di Solo khususnya ya, bukan dari kalangan orang berpunya dan bukan dari kalangan orang yang ilmuwan atau cendekiawan atau keturunan orang pandai, keturunan tokoh masyarakat, pimpinan bangsa, bukan. Meskipun saya yakin di antara yang duduk di sini pasti salah satu, salah 2, 3, 4 dan seterusnya ada yang orang tuanya atau keluarganya menjadi tokoh penting di wilayah kita ini. Yang ingin saya sampaikan adalah meskipun saya bukan dari golongan kalangan orang yang berpunya dan yang berpendidikan tinggi, orang tuanya, tetapi saya yakin dan percaya sejak saya kecil, saya senang belajar, membaca, dan rajin menuntut ilmu. Itu dari kecil. Sehingga hasil dari pembelajaran saya itu, ilmu yang saya tanamkan dalam diri saya itu akhirnya yang membawa saya pada hari ini berdiri di depan adik-adik semua. Insya Allah, ya, insya Allah, kalau adik-adikku semua bisa punya prinsip, bisa punya semangat, punya motivasi seperti apa yang saya lakukan, saya yakin dan percaya apa yang selama ini saya peroleh, saya miliki, tentu bisa juga dilakukan oleh adik-adik kalian. Bahkan lebih tinggi lagi. Saya ingin cerita yang terkait dengan tugas saya ini. Tapi saya bertanya pertama, saya pakai baju seragam. Seragam ini adalah seragam bea cukai. Bea cukai itu adalah petugas negara, abdi negara
yang tugasnya menjaga perbatasan wilayah negara Indonesia. Menjaga apa? Tidak menjaga semua. Kalau menjaga keamanan itu tugasnya TNI Polri. Tugasnya Bea Cukai itu menjaga wilayah perbatasan negara Indonesia hanya khusus lalu lintas barang. Jaga apa? Jaga lalu lintas barang. Kalau lalu lintas keluar masuk negara kita dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia ke luar negeri, itu namanya kalau lalu lintas orang, waduh, gede banget. Kalau nah ini ada ya, yang menjaga lalu lintas barang namanya apa? Berarti plus. Yang menjaga lalu lintas barang itu ya cukai. Kalau yang menjaga lalu lintas orang namanya ini. Nah, saya sedikit berbagi pengalaman. Insya Allah sampai dengan hari ini saya pernah bertugas di seluruh dunia. Seluruh benua di seluruh dunia saya sudah ngecek. Amerika, Eropa, Australia, Asia, Afrika, Amerika Selatan atau Amerika Latin, semua sudah pernah saya datangi. Jadi bisa dibayangkan ya, adik-adik sekalian, saya dari daerah dan dari orang tua yang bukan siapa-siapa, yang bukan dari tempat yang metropolitan seperti Jakarta, tapi saya bisa belajar, saya bisa sekolah, dan saya bisa berprestasi, bahkan saya sudah menginjakkan kaki di seluruh dunia di atas muka bumi. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa semua adik-adik ini bukan tidak mungkin bisa seperti saya, bahkan lebih tinggi. Karena ini sejalan dengan ajaran agama kita, ya, seorang muslim. Ya, ini muslim semua kan? Muslim semua ya. Salah satu yang diajarkan di dalam Al-Quran yang namanya para nabi itu, pasti mungkin arti melakukan perjalanan di muka bumi, ya kan? Bumi itu maksudnya adalah kecamatan atau kota? Bumi itu kota atau negara? Bumi itu dunia kayak pasiru fil arti. Sehingga para nabi itu selalu bertemu dengan berbagai ras, berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai budaya, berbagai cara pandang berpikir. Yang satu keras, satu lembut, satu suku baperan, satu suku doyan orang, dan seterusnya. Itu pasti mungkin. Nah, Bea Cukai ini tugasnya adalah mengamankan negara ini dalam rangka perdagangan internasional. Jadi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah ikut pamannya berkelana di atas muka bumi ini, ya kan? Kalau suratnya kan ada yang apa pasti ada semua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim sesungguhnya ada di atas muka bumi ini ada suku Quraisy. Mereka adalah sekelompok suku manusia yang menyelenggarakan perjalanan, yang melakukan perjalanan di ilah Quraisy ilah fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Ketika musim dingin, mereka melakukan perjalanan
daerah bawah ke apa? Katulistiwa. Artinya apa? Kalau ke katulistiwa artinya apa? Lebih hangat ya karena musim dingin. Dan ke bawah itu ke daerah Yaman artinya melalui beberapa negara. Artinya melakukan perdagangan internasional. Ketika musim panas dia menuju ke utara ke daerah Syam, di mana kalau dari Mekah atau Madinah ke Syam itu melalui beberapa negara juga, sehingga Nabi kita itu juga melaksanakan perdagangan internasional. Jadi yang ingin saya sampaikan yang kedua adalah meskipun hari ini kita belajar tentang bagaimana menghafal Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, belajar agama, dan seterusnya. Tapi yakinlah bahwa pelajaran hari ini juga tidak menutup kemungkinan adik-adik semua sampai dan menguasai dunia ini. Itu percaya saya. Sehingga hari ini tagline kami, semboyan kami, hari ini kami mengajar hanya sekali, satu hari, tetapi senantiasa bisa bermanfaat terus ya. Jadi hanya sekali ini, tapi harapan kami bisa bermanfaat seterusnya. Jadi dengan baik-baik. Nanti yang berhasil adalah pasti yang hari ini tidak ngantuk. Ya, yang berhasil adalah yang hari ini tidak ngantuk. Nah, bangun semua kan? Kecuali yang tidak bangun. Jadi kalau kita punya wawasan yang lebih luas, kita mau belajar keras, kita mau menimba ilmu sebanyak-banyaknya, maka kelak di suatu hari di masa yang akan datang, saya yakin adik-adik ini semua bisa sukses menjadi pejabat yang mengelola negeri ini, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, baik pemimpin di sini maupun pemimpin di tingkat nasional. Bukannya sudah sangat banyak yang sudah terkenal orang yang berasal dari wilayah kita ini yang menjadi pemimpin, tidak hanya pemimpin di wilayah ini, tapi juga menjadi pemimpin nasional. Nah, oleh karena itu saya ingin berpesan, seharusnya saya menyampaikan tentang pengelolaan keuangan negara dan kenapa kami bisa sampai di sini. Bahwa dari kami untuk negeri itu punya kewajiban, punya kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik semua, memberikan semangat, motivasi, sehingga kita yang belajar di pesantren sekalipun itu tidak menutup kemungkinan untuk punya wawasan yang luas, bisa bekerja di mana saja, bisa punya profesi apa saja, sehingga kemudian bisa melanglang buana di mana yang kita cita-citakan. Ada nggak yang pengen jadi biacukai? Ada pengen jadi biacukai? Ya, nanti belajar keras ya. Dan hari ini saya tidak hanya biacukai saja ditemani, tetapi juga ditemani oleh unit-unit lain di Kementerian Keuangan. Ada Direktorat Jenderal Pajak DJP, ada nggak yang dari DJP? Hadir. Relawan ada nggak? Relawan ada DJP nggak? Ada, sudah silakan tuh pajak ya. Ada dari yang lain? Apa DJKN? Perbendaraan? Ya, komplit. Jadi Kementerian Keuangan itu berbagai unit, dan itu nanti akan dijelaskan secara lebih mudah, secara simpel ya, sederhana, secara sukacita, gampang
mudah-mudahan kita semua bisa mengetahui apa itu yang namanya Kementerian Keuangan dan apa itu yang namanya pengelolaan keuangan negara yang sering kita dengar dengan istilah anggaran pendapatan belanja negara. Mungkin itu saya sudah terlalu panjang. Saya hanya ingin berbagi motivasi, semangat agar kita semua betul-betul tidak hanya di dalam tempurung seperti kata di dalam tempurung, tapi kita membuka diri, punya kesempatan, potensi untuk hadir di tengah masyarakat dan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak boleh berdiri. Oh ya, baik itu tadi semangat dan motivasi dari Bapak kami. Mungkin ada harapan, ya bukan pertanyaannya, harapan yang ingin disampaikan dari adik-adik. Boleh silakan angkat tangan. Ada satu orang. Ada Fatur nggak? Bertanya ya, siapa yang ingin bertanya? Satu orang aja ya. Boleh satu orang? Siapa? Siapa? Fatur. Mana Fatur? Oh ini. Nah, boleh berdiri Fatur. Sini Fatur. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ismail dari kelas 9. Pertanyaan saya, apa itu biaya dan cukai? Kalau misalnya kayak dari pesantren bisa masuk gitu. Ya, pertanyaan yang polos ya Pak ya. Jadi apakah alumni pesantren bisa masuk biaya cukai? Dan biaya cukai itu apa sih Pak? Gitu ya Pak. Yang boleh dijawab Pak, singkat aja Pak. Ya, untuk satu pertanyaan dari kita. Yang didengar ya Adik ya, sebelum dijawab sama Allah. Ya. Terima kasih Mas, namanya Fatur tadi ya. Fatur ya, luar biasa pertanyaannya. Termasuk saya bingung juga. Tadi saya ngomong sekian menit tadi ngomongnya masalah biaya cukai dan masalah pesantren. Tapi pertanyaannya justru itu. Jadi Fatur ya, bagus sekali pertanyaannya. Artinya itu menunjukkan minat untuk mempelajari lebih jauh dan pengen tahu lebih jauh. Itu namanya burning question ya. Kita terbakar dengan apa yang disampaikan sehingga kita punya penasaran yang tinggi untuk belajar. Itu bagus sekali. Jadi biaya cukai itu gampangnya adalah petugas negara yang tugasnya tadi mengawasi lalu lintas keluar masuk barang dari Indonesia, baik dari pelabuhan ataupun dari bandara. Kalau yang lewat pesawat dari bandara, kalau lewat laut dari pelabuhan. Itu ada pengiriman barang-barang dengan kontainer. Kalau kita lihat pelabuhan di Makassar Newport itu atau di Makassar pelabuhan Nusantara itu adalah yang bertugas memeriksa atau mengawasi lalu lintas barang. Namanya kalau masuk namanya impor, kalau keluar namanya ekspor. Sekolahnya di mana? Ada sekolahnya. Nanti kalau sudah kuliah, ya, misalnya namanya PKN STAN, ya. Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sekarang D4, diploma 4 itu sekolahnya 4 tahun. Tapi itu kuliah namanya. Kalau untuk pesantren bisa nggak? Bisa. Apalagi tadi sudah ada disebutkan dari Pak Kepala Sekolah bahwa kita di ini sertifikasinya menginduknya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan ke Kementerian Agama. Itu jauh lebih mudah lagi. Karena nanti setelah SMP SMA, setelah SMA kuliah itu terbuka untuk mendaftar di PKN standar. Kalau toh dari S1 umum itu juga bisa masuk ke Kementerian Keuangan. Nanti pilihannya banyak. Di antaranya adalah biaya cukai. Jadi sudah terjawab ya, biaya cukai itu apa dan apakah kita bisa masuk biaya cukai.
Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak. Dan sebagai informasi adik-adik, nanti kalau misalnya adik-adik butuh ya, mungkin informasi lebih lanjut tentang PKSA, nanti ada kakak-kakak relawan yang di belakang nanti bisa memberikan informasi mungkin nanti di kelas ya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama sebuah seremoni sebagai bentuk sinergi ya antara Pondok Pesantren ini dan Kementerian Keuangan. Kita akan menyaksikan bersama penyerahan plakat oleh Bapak Pekanil, Bapak Jaka Kusmar Tata, dan akan diterima langsung oleh Bapak Ibu Dr. Haja Nur Fajri Lura SP FPD. Mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu yang didampingi oleh Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Ya, sebagai bentuk sinergi Kementerian Keuangan sudah hadir dan mengajar di Pondok Pesantren ini Makassar. Ya, ada sertifikat dan plakat yang akan diterima oleh Ketua Yayasan dan disaksikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu. Yang ditahan Pak, foto dulu Pak, boleh lihat ke kamera Pak. Ibu silakan Bu, mendampingi dan Bapak Kepala Sekolah. Ya. Teman-teman, ya silakan. Ya mohon izin Pak untuk foto dari Kementerian Keuangan ya. Oke. Nanti Bu, kami akan kirim beritanya ke sini ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan dan selanjutnya Bapak Kepala Sekolah akan menerima sertifikat sebagai bentuk kerjasama kita, sinergi kita antara IMIP dan Kementerian Keuangan. Terima kasih.